adik-adik. Halo adik, selamat pagi. pagi. Selamat hari Minggu. Gimana kabarnya Kak Dela? Kabar Kak Dela baik banget. Kak Yuli gimana? Puji Tuhan, baik juga. Nah adik-adik, minggu ini kita akan beribadah online sekolah minggu. Nah. Sudah siap belum ya Kak Dela ya? Siap banget dong. Aku lihat nih adik-adik kayaknya udah pada mandi, udah siap dan Sudah cantik-cantik semua cantik, ya. dan kayaknya wangi-wangi baunya Iya. ini ya. Gimana Kak Dela? Kita akan mulai ibadah online pada pagi ini. Nah sebelum kita mulai ibadah online kita hari ini, yuk kita berdoa dulu. Kak Yuli silahkan berdoa. Terima kasih Kak Dela. Mari adik-adik kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kalau saat ini kami semua dalam keadaan sehat, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, kami siap untuk memuji nama-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin kami, menyertai kami hingga kami boleh mendapatkan berkat dari apa yang boleh kami ikuti pada ibadah online pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, Kak Yuli mau tanya, kalau saat ini adik-adik diminta untuk bekerja di ladangnya, di ladang Tuhan, kira-kira siap nggak ya? Kerja di ladang Tuhan itu seperti apa sih Kak Yuli? Kerja di ladang Tuhan bisa kita lakukan di mana saja. Misal waktu kita sekolah Kak Dela, kita bisa membantu teman kita yang sedang kesusahan, atau di keluarga kita saat mamah membutuhkan bantuan kita, ataupun waktu di gereja kita ikut berpelayanan, itu juga bisa bekerja di ladang Tuhan. Kalau gitu adik-adik, yuk kita pujikan lagu Kerja di Ladang Tuhan Selalu Manise. Kerja buat Tuhan selalu manise, biar pikul salib selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manise. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise. Kerja buat Tuhan selalu manise, biar pikul salib selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manise. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise. Kerja buat Tuhan selalu manise. Nah adik-adik, Tuhan itu memberi kita semua talenta yang berbeda-beda. Ada nih yang pinter nyanyi atau gambar, apalagi nih Kak Yuli? Talenta untuk bermain musik. Nah, semua talenta yang dianugerahkan Tuhan bagi kita, kalau bersama Tuhan pasti bisa. Nah adik-adik, kita nyanyiin yuk pujian yang kedua. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga,
bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa, takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa, ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa, takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa, ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa, takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Wah, seru banget ini ya. Iya. Wah, sampai kita ini berkeringat ya. Saking semangatnya semangat nih ya, banget Kak. ini iya. Kita lihat juga adik-adik di rumah ikut bersorak-sorak, Semangat juga ya. semangat banget. Semangat iya. gak nih adik-adik di rumah? Masih semangat kan? Masih semangat. Nah, adik-adik, tema ibadah online sekolah minggu pada minggu ini yaitu Otniel dan Ehud, di mana Otniel dan Ehud dipakai Tuhan untuk membantu bangsa Israel. Gimana Kak Dela? Sudah siap untuk mendengarkan cerita? Siap banget Kak, udah penasaran nih sama firman Tuhan hari ini. Kayaknya seru ya. Iya. Tapi sebelum itu, marilah kita menyanyikan pujian Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Pasti sudah nggak sabar ya mau denger cerita hari ini? Kalian semua harus duduk dulu yang manis. Kita akan bersiap untuk mendengarkan cerita hari ini. Adik-adik, kakak punya gambar nih. Nah, di sebelah kiri kakak. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Oh ya, biasanya Spiderman itu datang kalau ada orang yang lagi kesusahan.
Nah, misalnya di kota ada pencurian. Tuh. Wah, dia langsung dengan sigap mengeluarkan jaringnya, jeret, jeret. Nah, dia langsung berayun dari gedung yang satu ke gedung yang lain untuk menolong orang yang sedang kesusahan. Kalau yang di sebelah kanan kakak ini gambar apa kira-kira? Oh iya, kira-kira adik-adik, kalau kita sakit, kita akan berobat ke dokter sehingga kita sehat. Adik-adik, dari tokoh-tokoh di atas tadi, ada Spiderman, ada dokter. Orang-orang hebat tadi itu adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menolong orang lain. Nah, adik-adik, hari ini kita akan dengar cerita tentang seorang penyelamat bangsa Israel. Kira-kira siapa ya? Ada yang tahu nggak? Dia adalah seorang hakim pertama di Israel. Dia adalah Hakim Otniel. Nah, adik-adik, Hakim Otniel ini adalah orang yang diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Adik-adik, kakak mau tanya nih, ada nggak adik-adik di sini yang kalau disuruh ngabisin makan sama orang tuanya, sudah kenyang, nggak mau makan? Ada nggak yang suka begitu? Atau ketika mama papa lagi pulang kerja, dimintain tolong, Dek, tolong dong, ambilin ayah air misalnya. Nggak mau. Atau disuruh, yuk belajar dulu, jangan main HP, main HP-nya nanti lagi ya. Malah ngambek. Ada nggak yang suka begitu? Nggak ada ya. Oh, di sini semuanya anak pinter kok. Pasti nggak ada yang seperti itu. Nah, adik-adik, tahu nggak? Ternyata bangsa Israel itu juga pernah tidak taat pada Tuhan. Ketika mereka sudah masuk di tanah Kanaan, ternyata mereka tidak lagi mendengar perintah Tuhan. Bangsa Israel melupakan Tuhan. Mereka tidak lagi berdoa pada Tuhan, tidak lagi beribadah pada Tuhan. Bayangin tuh adik-adik, kira-kira kalau jadi Tuhan gimana tuh rasanya? Pasti Tuhan sakit hati ya. Akhirnya Tuhan menyerahkan bangsa Israel kepada bangsa Aram. Dan bangsa Israel diperbudak oleh Raja Aram selama 8 tahun. Kira-kira adik-adik, tinggal di perbudakan enak nggak? Nggak enak ya. Lalu bangsa Israel berseru pada Tuhan, Tuhan tolong kirimkan kami seorang penyelamat yang mengeluarkan kami dari perbudakan ini ya Tuhan. Ketika mereka berseru pada Tuhan, lalu Tuhan mengirimkan pada mereka seorang penyelamat. Nah, adik-adik tahu siapa tadi? Iya, betul. Hakim Otniel. Otniel tadi, dia tidak hanya menjadi seorang hakim, tapi juga menjadi penyelamat yang membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan. Setelah ditolong oleh Hakim Otniel, terbebas, bangsa Israel kemudian hidup dengan aman selama 40 tahun. Kira-kira apakah ceritanya sampai di situ? Ternyata tidak adik-adik. Bangsa Israel lagi-lagi mereka tidak taat pada Tuhan. Tidak taatnya ngapain lagi ya kira-kira? Ada yang tahu? Iya betul. Bangsa Israel kembali menyembah dewa-dewa, mereka menyembah patung dan mereka tidak berdoa lagi pada Tuhan. Tuhan menjadi murka. Lalu Tuhan membawa bangsa Israel, menyerahkan bangsa Israel ke tangan Raja Moab. Akhirnya bangsa Israel tinggal di perbudakan lagi nih. Dan ini waktunya lebih lama adik-adik. Selama 18 tahun. Bayangkan tuh, lama sekali. Ketika mereka tinggal di perbudakan, mereka berseru lagi pada Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan, kirimkan kami
seorang penyelamat yang mengeluarkan kami dari perbudakan ini ya Tuhan. Kira-kira Tuhan mau gak ya menolong mereka kali ini? Ternyata Allah yang kita punya, Tuhan kita itu adalah Allah yang berbelas kasih, Allah yang baik. Ketika Tuhan mendengar seruan bangsa Israel, kemudian Tuhan mengirimkan seorang penyelamat untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Kali ini siapa ya? Tadi kan Hakim Otniel sudah meninggal tuh. Sekarang siapa yang akan menolong bangsa Israel? Ada yang tahu? Jadi Tuhan mengutus seorang Ehud. Siapa itu Ehud? Adik-adik, Ehud itu adalah orang keturunan dari suku Benyamin. Dia tidak seperti kita adik-adik, dia memiliki kekurangan. Kira-kira apa ya? Dia kidal. Jadi kalau orang kidal itu menggunakan tangan kirinya untuk melakukan sesuatu. Sama seperti Ehud ini. Dia menggunakan pedang, dia memiliki pedang bermata dua yang sangat tajam sekali sebagai senjatanya. Dan dari pedangnya Ehud ini, Tuhan memberikan kemampuan yang lebih kepada Ehud untuk menyelamatkan bangsa Israel. Meskipun Ehud itu memiliki kekurangan, tapi dia mau loh adik-adik dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dia tidak, aduh Tuhan jangan saya enggak bisa pakai pedang. Jangan saya toh Tuhan, yang lain saja yang bisa pakai tangan kanan. Nah, tapi Ehud tidak seperti itu adik-adik. Dia mau menyerahkan hidupnya. Tuhan, ini saya. Meskipun saya tangannya kidal, tapi saya mau dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau tanya. Mau nggak di sini adik-adik semua belajar seperti Hakim Otniel dan Ehud tadi? Meskipun kita memiliki kekurangan, kita tidak sempurna, tapi kita mau dan bersedia untuk dipakai oleh Tuhan untuk menolong sesama kita. Misalnya, ayah dan bunda baru pulang kerja, capek kan ya? Dek, minta tolong dong, ambilkan ayah air. Kita mau, kita bersedia. Oh ya, sebentar saya ambilkan. Atau kita lagi asik main gadget, lalu disuruh oleh ibu untuk belajar. Dek, ayo main gadgetnya sudah ya, belajar dulu. Ya, atau kita lagi melihat teman kita atau saudara kita yang lagi dalam kesusahan. Atau di pinggir jalan lihat tuh ada orang yang lagi jalan. Wah, siapa tuh ya? Nggak kenal ya? Tapi kok kayaknya bannya kempes. Kita bisa menolong mereka. Misalnya, kita tanyain dulu, "Oh Pak, sepedanya kempes ya? Mari saya antar, di dekat situ ada bengkel loh, mari saya antar." Misalnya seperti itu. Jadi dengan tindakan yang sederhana pun kita bisa membantu dan menolong sesama kita. Kita mau belajar sama-sama ya adik-adik. Kita tidak perlu harus berjuang sampai ke Israel untuk menolong bangsa Israel. Kita cukup melakukan hal-hal yang sederhana, menolong ayah ibu yang baru kesusahan, menolong teman yang dalam kesulitan. Dengan seperti itu, kita sudah mau dipakai oleh Tuhan untuk membantu sesama kita. Asalkan adik mau, Tuhan pasti akan memberikan jalan dan memampukan kita untuk menolong sesama. Amin. Kita mau berdoa dulu yuk. Tangannya dilipat, kita tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas cerita yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kiranya kami boleh belajar dari Hakim Otniel maupun Ehud.
yang meskipun mereka memiliki kekurangan, namun mereka bersedia dipakai oleh Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, agar kami juga mau dan mampu untuk menolong sesama kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Filipi 4 ayat 13, bunyinya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Filipi 4 ayat 13, bunyinya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yesus memberkati. Dadah. Kak Dela, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Otniel dan Ehud yang mengajarkan supaya kita bisa siap untuk membantu orang lain. Betul sekali, Kak. Jadi jikalau ada teman kita yang sedang kesusahan, akan kita bantu. Jika ada teman kita yang membutuhkan pertolongan kita, akan kita tolong. Iya. Nah, adik-adik, ibadah online sekolah minggu hari ini udah selesai. Jangan lupa ya, minggu depan kita ketemu lagi di ibadah online sekolah minggu. Dan jangan lupa 3M, memakai masker, cuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Bye adik-adik. Bye-bye, selamat hari Minggu.